Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kenalkan, saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, kami ingin memberikan pengertian tentang apa yang kami akan jelaskan pada presentasi kali ini, yaitu aspek manajemen keuangan dalam bisnis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan beberapa anggota saya dalam kelompok 6 ini, yaitu ada Muhammad Raihan, ada Fikri Ahmad Ansori, Alwi Ubaidillah, dan Afdan Al-Gifari. Poin-poin yang akan diterangkan pada materi ini yaitu mengenai tentang pengertian manajemen keuangan, tujuan manajemen keuangan, ruang lingkup manajemen keuangan, fungsi manajemen keuangan, dan tips manajemen keuangan untuk pebisnis pemula. Di sini aspek manajemen keuangan dalam bisnis, pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah bidang pengambilan keputusan uang, menyelaraskan motif individu dan tujuan perusahaan. Segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan, modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk tujuan manajemen keuangan. Lanjut. Tujuan manajemen keuangan ini ada beberapa poinnya. Poin pertama adalah memaksimalkan keuntungan. Artinya di sini bahwa dengan manajemen keuangan berarti perusahaan atau manajemen keuangan mencoba untuk memaksimalkan keuangan, memaksimalkan keuntungan. Poin kedua, menjaga arus kas. Arus kas berarti kas masuk dan keluar sehingga dapat dikelola dan dikendalikan oleh manajer keuangan. Yang ketiga yaitu mempersiapkan struktur modal. Struktur modal adalah perpaduan antara hutang dan modal. Seorang manajer keuangan harus mempersiapkan struktur modal, jangan sampai berlebihan menggunakan modal ataupun berlebihan menggunakan hutang. Untuk poin yang keempat yaitu pemanfaatan keuangan yang tepat. Bagaimana seorang manajemen keuangan memanfaatkan keuangan secara tepat, alokasi dari uang ini betul-betul sesuai dengan sasarannya atau sesuai dengan tujuannya. Maka dari itu seorang manajemen keuangan harus bisa memprediksi keuangan. Poin kelima yaitu memaksimalkan kekayaan. Sebenarnya ini adalah tujuan utama untuk manajemen keuangan, karena pada dasarnya yang namanya pendirian perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan atau untuk memberi kemakmuran kepada pemegang saham. 6. Meningkatkan efisiensi. Artinya di sini perusahaan mencoba untuk mengeluarkan biaya yang seoptimal mungkin. Yang terakhir, ketujuh, yaitu mengurangi resiko operasional. Kegiatan-kegiatan dalam perusahaan terutama dalam bidang keuangan kan pasti ada resiko keuangan seperti ruang lingkup manajemen keuangan. Lanjut. Poin yang pertama adalah keputusan investasi. Keputusan investasi adalah keputusan untuk mengalokasikan dana perusahaan ke berbagai aset, seperti aset lancar, aset tetap, dan aset jangka panjang. Tujuan keputusan investasi adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Poin yang kedua adalah keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan adalah keputusan untuk menentukan sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Sumber dana tersebut dapat berupa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, atau modal sendiri. Tujuan keputusan pendanaan adalah untuk meminimalkan biaya modal.
Poin yang ketiga, keputusan pembagian dividen. Keputusan pembagian dividen adalah keputusan untuk menentukan jumlah keuntungan yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Tujuan keputusan pembagian dividen adalah untuk menjaga kepuasan pemegang saham. Selanjutnya untuk fungsi manajemen akan dilanjutkan oleh teman saya. Fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan ada 5. Yang pertama yaitu planning. Fungsi perencanaan adalah proses menetapkan tujuan dan sasaran keuangan perusahaan, serta merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi perencanaan mencakup perumusan tujuan dan sasaran keuangan, penilaian sumber daya keuangan, pemilihan strategi keuangan. Yang kedua ada budgeting. Fungsi penganggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan secara sistematis dan terukur. Fungsi penganggaran adalah mencakup 1. Perumusan anggaran, 2. Implementasi anggaran, 3. Pengendalian anggaran. Yang ketiga yaitu controlling. Fungsi pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan rencana keuangan yang telah ditetapkan. Fungsi pengendalian mencakup 1. Pengukuran kinerja keuangan, 2. Analisis kinerja keuangan, 3. Pemantauan kinerja keuangan. Selanjutnya yang keempat ada auditing. Fungsi audit adalah proses pemeriksaan independen terhadap sistem dan catatan keuangan perusahaan. Fungsi audit bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kelima, reporting. Fungsi pelaporan adalah proses penyediaan informasi keuangan kepada pihak-pihak internal dan eksternal perusahaan. Fungsi pelaporan mencakup 1. Pembuatan laporan keuangan, penyampaian laporan keuangan. Next. Ya, selanjutnya tips manajemen keuangan untuk pebisnis pemula. Yang pertama, membuat catatan keuangan. Yang kedua, penggunaan uang dan modal. Yang ketiga, menghitung titik nafas. Dan yang keempat, menghitung pengembalian modal investasi. Bentar, Mas Alwi, sebelumnya. Maksud dari membuat pencatatan keuangan ini mengevaluasi kondisi keuangan Anda, dan yang kedua menyusun tujuan-tujuan keuangan, dan yang ketiga menyusun perencanaan keuangan dan alternatifnya untuk mencapai tujuan keuangan. Kalau untuk perencanaan penggunaan uang dan modal, mengevaluasi kondisi keuangan Anda, terus membuat pengeluaran dan pemasukan, susun buku kas utama. Sudah tahu. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok ini, dari presentasi ini. Mungkin apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman kalian? Oke, Arista, silakan. Oke, perkenalkan saya Syafada dengan NIM 2020 8011-9. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara manajemen keuangan pribadi dan manajemen keuangan bisnis? Ada lagi Arista? Sudah itu aja. Oke, sebentar ya, dicari dulu ya jawabannya. Mungkin yang lain boleh bintang.
Ada suaranya? Saya ingin bertanya, apa peran manajemen kas dalam manajemen keuangan? Ada lagi tentang Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih tentang dicari dulu ya jawabannya. Ya. Terus ada lagi nih, Ayu, silakan. Ini Ya, mau nanya bagaimana bisnis dapat memitigasi resiko keuangan yang berkaitan dengan fluktuasi mata uang asing? kenapa? Boleh diulangi nggak ya? Bagaimana bisnis dapat memitigasi resiko keuangan yang berkaitan dengan fluktuasi mata uang asing? Oh, oke, itu aja yuk. Atau ada lagi? Oke, dicari dulu ya jawabannya. Kita diskusin dulu sama kelompok kita. Nanti akan dijawab satu-satu. Ya, sebentar Ibu, lagi didiskusikan jawabannya, Bu. Oke, saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Hamista tadi tentang apa perbedaan antara manajemen keuangan pribadi dan manajemen keuangan bisnis. Jawabannya perbedaan utamanya adalah bahwa manajemen keuangan pribadi berfokus pada keuangan individu atau keluarga, sementara manajemen keuangan bisnis berfokus pada perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Manajemen keuangan bisnis juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan peraturan yang berbeda. Mungkin cukup Arista atau gimana? Ya, cukup. Itu. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau ada saran yang ingin disampaikan oleh teman-teman untuk kelompok kami. Boleh keluh kesahnya untuk kelompok kami ini. Baik Ibu.
Gue jawab yang itu jawabannya ya? Yang punya bintang. Selanjutnya saya mau menjawab pertanyaan dari bintang. Pertanyaannya yaitu apa peran manajemen kas dalam manajemen keuangan? Jawabannya yaitu manajemen kas adalah bagian penting dari manajemen keuangan yang melibatkan pengelolaan aliran kas masuk dan keluar perusahaan untuk memastikan likuiditas yang mencukupi, memenuhi kewajiban finansial, dan menghindari masalah likuiditas. Udah cukup ke bintang? Cukup. Pasti. Oke, makasih bintang. Enggak, pertanyaan yang dari Ayu ya yang belum dijawab ya. Ntar ya nanti diskusi jawabannya. Ayo teman-teman, mungkin boleh satu atau dua pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan. Kalau gitu saya mau jawab pertanyaan dari Mbak Ayu dulu. Untuk memitigasi risiko mata uang asing, bisnis dapat menggunakan berbagai strategi seperti kontrak berjangka atau opsi mata uang asing untuk melindungi nilai transaksi mata uang asing. Selain itu, diversifikasi pendapatan dan kewajiban dalam berbagai mata uang dapat membantu mengurangi exposure terhadap fluktuasi nilai tukar. Penting juga untuk terus memantau perkembangan pasar mata uang dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Selain itu, memahami dampak potensial dan fluktuasi mata uang asing pada laporan keuangan dan mengkomunikasikannya dengan pemegang saham adalah langkah penting dalam manajemen risiko mata uang asing. Apa sudah cukup, Mbak Ayu? Sudah. Oke, terima kasih. Ayo teman-teman, mungkin kelompok kami bisa menjawab satu pertanyaan lagi. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk open mic. Nge-lag dia ya? Maaf ya kawan-kawan, moderatornya sedang ada gangguan teknis. Boleh yang mau bertanya satu lagi.
Ayu mau bertanya lagi. Bagaimana perubahan regulasi keuangan dan pajak dapat mempengaruhi strategi dan keputusan manajemen keuangan bisnis? Bisa diulang nggak pelan-pelan? Bagaimana Maaf Ibu, tadi laptopnya mati Bu. Bisa dilanjut Mbak Yu? lanjut? Mbak Yu? Bisa diulang Mbak Ayu pertanyaannya? Bagaimana perubahan regulasi keuangan dan pajak dapat mempengaruhi strategi dan keputusan manajemen keuangan bisnis? Sebentar ya Ayu, diskusi dulu jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir tadi dari Ayu akan dijawab oleh Fikri. Perubahan regulasi keuangan dan pajak dapat mempengaruhi strategi keuangan dan perjalanan bisnis apa ya? Gimana Pak Yu? Gimana Ayu untuk jawaban? Enggak, ini pertanyaannya benar nggak? Oh, Pertanyaannya Strategi keuangan dan apa? dan keputusan manajemen. Oh, dan keputusan manajemen. Mungkin untuk itu dengan cara bisnis harus terus memantau atau beradaptasi dengan perubahan sih, gitu aja. Cukup nggak Pak gitu?
harus terus memantau dan beradaptasi dengan perubahan gitu ya? Ya, betul. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Atau kita lanjut ke sesi saran dan tanggapan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin beri, atau dari Ibu Indah sendiri yang ingin memberi tanggapan atau saran untuk kelompok kami ini. Baik Ibu, mungkin teman-teman ada yang mau ngasih saran, masukan, dan penilaiannya untuk penampilan. Halo presentasi. teman-teman, aku boleh ngasih sedikit nggak buat saran? Boleh, ini silakan. Halo teman-teman semuanya, namaku Bru. Oh, untuk tanggapan buat saya, buat kelompok kalian, presentasinya sudah baik, terus pemaparannya juga udah baik, sampai nggak ada yang mau ditanya lagi. Mungkin buat yang saya putus-putus, jadi mungkin buat kedepannya lebih baik lagi buat sinyalnya. Oke, Jadi itu baik. dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Bening sarannya. Nanti kami akan evaluasi lagi untuk kelompok kami depannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin memberikan saran atau penilaian untuk kelompok kami, silakan. Oke, teman-teman, mungkin ada yang ingin memberi kritik dan saran untuk kelompok kami ini, silakan. Ayo teman-teman, mungkin ada yang ingin memberi kritik dan saran kepada kelompok kami agar dapat mempersingkat waktu. Tuh, kata Bu Winda, nilai loh, nilai tambahan. Ayo.
Saya teman-teman mungkin ada yang ingin mengasih atau memberi kritik dan saran, mungkin mengkritik saya yang tidak pakai alma mater sendirian, di mana presentasinya di dalam mobil. Ayo teman-teman, kritik dan sarannya kepada guru kami. Baik Ibu, jika tidak ada yang ingin memberi kritik dan saran, mungkin saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan alhamdulillah, dan saya selaku moderator ingin mengucapkan minta maaf jika ada kesalahan dalam kata atau perbuatan, dan mungkin jika ada kekurangan dari kelompok kami, tolong harap dimaklumi. Mungkin sekian dari kelompok kami, hanya itu yang bisa kami tampilkan kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.